Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video ini teman-teman bareng aku dan kali ini aku bakal ngebahas salah satu pertanyaan yang banyak masuk di kolom komentar dan juga di beberapa platform sosial media aku mengenai pelamar SMA atau formasi SMA sederajat dan SMK sebenarnya bisa ikut nggak sih CPNS tahun 2024? Dan aku juga nanyain teman-teman apa kabar semuanya yang sudah persiapan sekarang, belajarnya mungkin sudah belajarnya lumayan banyak sekarang kayaknya karena udah sebulan dari pengumuman dibukanya formasi CPNS, mudah-mudahan tetap konsisten dan sampai nanti hari tesnya teman-teman tetap belajar dan juga mempersiapkan semua berkas-berkas untuk pendaftaran CPNS 2024 nanti. Kak, pelamar SMA itu sebenarnya bisa nggak sih daftar CPNS? Aku lulusan SMK misalnya. SMK itu bisa daftar di formasi apa sih sebenarnya? Nah, ini aku akan jawab beberapa pertanyaan tersebut teman-teman ya di video kali ini. Jadi akan banyak banget jabatan ya, berdasarkan Kepmenpan nomor 11 tahun 2024 yang terbaru, itu nanti aku bakal buka dan aku kasih tahu, jabatan-jabatan apa yang bisa menjadi acuan dari instansi pusat dan daerah untuk membuka CPNS atau P3K di tahun 2024. Jadi, nggak hanya harus lulusan S1 aja, bisa ikut CPNS. Kalaupun misalnya kita sekarang lagi kuliah nih, ini banyak juga yang nanya kayak gini, "Kak, kalau sekarang itu aku lagi kuliah semester 4 atau semester akhir, tapi aku pengen ikut CPNS karena belum ada ijazah S1, boleh nggak ya?" Boleh. Jadi teman-teman kalau memang ingin, ikut CPNS atau P3K, itu boleh teman-teman ikut di ijazah atau pemakai ijazah SMA atau SMK yang sebelumnya, tapi nggak boleh pakai surat keterangan lulus, memang sudah ketentuan dari, BKN-nya teman-teman ya. Nah, jadi, untuk yang formasi SMA ini teman-teman, contohnya di 2023 kemarin itu ada yang namanya jabatan, penjaga tahanan dari Kemenkumham atau Polsuspas, terus juga banyak juga waktu itu di kejaksaan juga lumayan banyak untuk lulusan SMA yang buka. Karena tahun kemarin 2023 itu banyak, teman-teman itu merasa di-prank yang fresh graduate karena mereka pengen ikut yang S1 ternyata formasi di SSCISN tuh nggak ada. Akhirnya mereka banting setir ngambil formasi yang SMA padahal sudah lulus kuliah. Nah itu boleh teman-teman. Karena pada dasarnya seperti ini sih, lulusan SMA ya, ini disclaimer aku cuma ngasih tahu aja, gambarannya secara umum. Kalau misalkan lulusan SMA teman-teman dan juga lulusan S1 misalnya teman-teman ngambil S1 di daerah nih gitu, di instansi daerah. Terus teman-teman ngambil SMA, lulusan SMA atau formasi SMA di instansi pusat, itu penghasilannya atau salary-nya gitu ya, kurang lebih sama, bahkan lebih gede yang instansi pusat teman-teman, kayak Kemenkumham, itu mereka gede di tunjangannya, karena tunjangannya ditanggung oleh APBN. Sementara kalau misalkan instansi daerah, itu, bukan tunjangan namanya, tapi TPP, itu ditanggung oleh APBD gitu ya, atau dari daerah itu sendiri, penghasilan daerah itu sendiri, teman-teman. Nah, itu yang membuatnya beda. Jadi, kurang lebih sebenarnya sama. Kalau misalkan kitanya ragu, kayaknya kalau SMA nanti, penghasilannya nggak gede ya, Kak, enggak kok, malah kadang lebih gede mereka dibandingkan yang di daerah, teman-teman. Jadi, pertimbangannya seperti itu sih salah satunya. Kemudian nanti aku kasih tahu beberapa isi dari Kemenpan nomor 11 tahun 2024 ini yang dikeluarkan baru banget teman-teman di tahun ini, bulan 1 kemarin, supaya ini menjadi apa ya, acuan dari instansi karena kan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah itu diminta oleh, Pan-RB untuk mengusulkan, berapa jumlah kuota yang akan diusulkan di seleksi CPNS dan P3K. Nah, ini lengkap banget nanti aku bakal kasih tahu isinya apa aja, oke? Baik, ini teman-teman adalah salah satu, file yang aku bilang tadi, Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024, ya tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah nih teman-teman. Nah, di file ini teman-teman ya, di Kemenpan ini yang terbaru, teman-teman bisa ngelihat jabatan-jabatan apa saja yang bisa diisi di formasi SMA atau SMK atau madrasah aliyah juga, dan teman-teman bisa ngecek ini langsung nanti di peraturan ini lengkap banget teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu isinya adalah
Yang pertama, jabatan pelaksana ini terdiri atas klerek, A klerek, B operator, dan C itu teknisi, teman-teman. Nah, ketetapan yang kedua adalah menetapkan nomenklatur jabatan pelaksana, jenis jabatan pelaksana yang dapat diisi dari pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, ini yang tercantum di lampirannya teman-teman di Kemenpan ini ya. Selanjutnya, untuk ngecek apakah formasi kita itu ada atau enggak di Kemenpan ini dan teman-teman pengen ngelihat jabatan apa yang kira-kira bisa diisi untuk formasi SMA atau SMK sederajat, teman-teman silakan aja dibuka PDF, terus juga cari bagian find, teman-teman di sini bisa cari langsung, misalkan mau cari SMA ya, cari SMA. Nah, ini akan keluar teman-teman. Jadi di sini akan keluar di lampirannya, yaitu ada instansi teknis. Misalnya ini yang buka adalah, bentar aku buka untuk semua jurusan ya. Nah, ini Kementerian Kesehatan nih teman-teman. Kementerian Kesehatan, eh ini Kementerian Kesehatan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada instansi teknis, terus juga nomenklaturnya, terus juga ada kualifikasi pendidikan minimal ya, dan juga kedudukan jabatan sama, bisa diisi PNS atau P3K, kolomnya bisa diisi, jabatan ini bisa diisi atau PNS atau P3K, teman-teman. Nah, ini adalah contohnya. Kita lihat untuk yang SMA atau SLTA segala jurusan. Jadi kalau untuk segala jurusan berarti SMA IPA, IPS itu bisa masuk, teman-teman. Ini contohnya adalah sebagai operator layanan kesehatan nih di Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian ini tugasnya adalah untuk melakukan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan kesehatan, dan ini di instansi pemerintah bisa diisi oleh PNS atau P3K. Jadi dengan adanya Kemenpan ini teman-teman, mudah-mudahan nanti ada dibuka di CPNS 2024 sih ya. Kita berdoa aja seperti itu. Kemudian kita lihat ini untuk yang misalnya teman-teman pengen lihat untuk SMK deh. Nih, untuk SMK, nih SMA atau SMK ya. Oke, nah ini di SMK atau SMK ada yang namanya jabatan jurusita keuangan negara. Ini kerjanya di instansi pusat di Kementerian Keuangan. Nah, ini terus teman-teman bisa lihat tugasnya apa aja sih, Kak. Nah, ternyata tugasnya ini teman-teman melakukan tindakan penagihan yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa, penyitaan berdasarkan surat perintah melakukan penyitaan, dan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan terhadap hasil sitaan pajak, bea dan cukai nih atau kekayaan negara. Banyak juga nih kerjanya teman-teman. Jadi ini kerjaannya di Kementerian Keuangan, cuman ini kayaknya bisa dibuka untuk P3K aja atau CPNS ya. Coba kita lihat ke atas. Kita lihat ke atas ya, oh ternyata hanya untuk CPNS teman-teman. Jadi jabatan tadi bisa dibuka untuk CPNS aja, nggak bisa untuk P3K gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek di situ. Terus misalnya nih ada yang penasaran, SMK listrik bisa nggak nih? Nih ada juga SMK penerbangan nih, macam-macam teman-teman. Untuk di instansi Kementerian Perhubungan, terus juga ini, jadi ini ada, nah ini juga ada SMA umum sederajat, kemudian banyak teman-teman ya. Coba kita lihat yang SMK deh atau MA ya. Oke, nih coba kita jabatan MA coba ada nggak ya? Atau SMK ya, SMK. Nih, SMK juga banyak tuh. Ada SMK untuk komputer, ada SMK bangunan, teman-teman bisa cek di sini. Terus juga ada untuk SMK teknik mesin, tuh juga tadi ya. Kemudian ada SMK untuk SMK penerbangan, nih banyak banget, teknik sipil juga, SMK mekanikal. Jadi nanti tergantung dari jabatannya yang buka untuk formasi SMA-nya SMA apa, teman-teman bisa daftar di situ nanti, gitu ya. Tuh ada juga untuk SMK bidang umum pelayaran. Nih, ini adalah salah satu contohnya teman-teman, mudah-mudahan nanti banyak yang buka untuk SMK dan juga SMA. Jadi kita bisa daftar di CPNS 2024 gitu ya. Ini adalah apa ya, menjadi acuan dari instansi pusat dan daerah untuk mengusulkan formasi CPNS ataupun P3K di tahun 2024. Selanjutnya, aku bakal kasih contoh salah satu data yang 2023 kemarin teman-teman, ini ya, data formasi di sscsnbkn.go.id, contoh jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh formasi atau lulusan SMA, SMK, SLTA, sederajat, MA, atau D1 teman-teman ya. Ini
Coba aku lihat, ini salah satunya ini nih teman-teman. Jadi data ini disclaimer juga, aku kasih tahu kalau data ini yang 2023 bukan 2024. Nanti kalau sudah dibuka pendaftaran CPNS 2024 bakal diupdate sesuai dengan yang buka di tahun ini. Nah, kita cari contohnya kita buka di kolom ini teman-teman. SLTA, SMK, MA ya. Kemudian kita cari misalnya SMA atau SLTA SMA sederajat ya. Kita coba ini cari. Terus teman-teman langsung aja cari. Oke. Oh iya, oke. Coba nih, coba kita cari nih, teman-teman. Oke, sebentar. Oke, ini dia teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada kalau untuk kita lihat di SLTA atau SMA sederajat, kita coba show-nya, kita buka biar kelihatan banyak formasinya. Ini teman-teman ada penjaga tahanan dari Kemenkumham nih. Ini teman-teman bisa diisi atau Polsuspas tuh pasti sering banget kan denger Kemenkumham buka untuk jabatan atau formasi SMA. Nah, ini teman-teman bisa cek di sini nanti langsung bisa lihat jumlah penghasilan, pengadaannya, kemudian unit kerja dan instansinya misalnya gitu. Cuman biasanya untuk penempatan itu kalau misalkan kayak gini nih cuma dijelasin kementeriannya di wilayahnya wilayah provinsi mana gitu. Nanti penempatannya di kabupaten kah atau di kota itu nanti tergantung setelah lulus nanti teman-teman. Kemudian kita lihat selain ada Kemenkumham, ada juga jabatan ini nih. Coba kita ke ini untuk P3K ya, tapi nah kita lihat ke P3K contohnya aja, contoh jabatannya ada yang namanya pemadam kebakaran nih. Terus juga ini ada juga klerek pengelola penanganan perkara nih, kejaksaan ya, Kejaksaan Agung, teman-teman bisa daftar di sini. Kemudian ada ini untuk P3K. Oke. Terus juga ada pengelola penanganan perkara atau juga operator penjaga tahanan ya. Ini juga bisa diisi oleh SMA, teman-teman tuh ya. Ini contoh yang P3K. Nih, ya untuk P3K bisa diisi. Kemudian mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada banyak teman-teman CPNS karena formasinya banyak, nanti diisi juga jabatan-jabatan ini diisi ke CPNS, nggak hanya P3K gitu ya. Oke teman-teman, itu adalah pembahasan tentang apa aja jabatan yang bisa diisi oleh formasi atau lulusan SMA, SMK, SLTA, MA sederajat yang teman-teman nanti kira-kira bakalan dibuka atau enggak nanti di tahun 2024. Mudah-mudahan nanti banyak dibuka untuk formasi SMA dan SMK ya. Bayangin di tahun 2023 kemarin aja banyak yang lulusan SMA, SMA itu bisa daftar di beberapa instansi yang dibuka di 2023 walaupun waktu itu formasinya sekitar 24.000 teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan dengan banyak banget tahun ini formasinya atau kuotanya, teman-teman bisa daftar nanti untuk baik jabatan apapun di instansi pusat maupun di instansi daerah. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada pengen diskusi atau juga pengen nanyain bimbel SKD batch selanjutnya, teman-teman silakan chat link yang ada di deskripsi video aku ya. Jangan lupa share video ini dan juga kasih aja kolom komentar kalau ada pertanyaan, nanti aku bakal jawab. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yuk curi start sekarang, mulai belajar di Bimbel SKD CPNS tahun 2024 batch pertama. Dengan harga spesial Rp200.000 dan cashback alumni Bimbel Rp25.000, fasilitasnya udah banyak banget teman-teman. Ada 15 kali pertemuan via Zoom dan belajar materi dasar, TWK, TIU, dan TKP. Serta nanti kita akan juga belajar tips dan trik lulus CPNS. Selain itu kamu bisa konsultasi untuk persiapan CPNS mulai dari pendaftaran, pemberkasan, tes SKD dan SKB, dan fasilitas lainnya. Untuk info pendaftaran silakan hubungi nomor tertera yang ada di flyer ya. Semangat dan sukses semuanya.